Memakai kerangka model Fazlur Rahman, saya merekonstruksi pikiran Cak Nur dalam konteks tema-tema pokok falsafah Al-Quran ini. Yang pertama adalah menyinggung soal ketuhanan. Nah, seperti juga Fazlur Rahman dalam major themes of the Al-Quran itu membahas juga tentang kondisi sosial masyarakat Mekah, lalu kemudian masuk ke paham ketuhanan orang Mekah pas pra-Islam ya. Orang-orang Mekah pra-Islam percaya kepada Allah. Nah, ini kutipan dari Cak Nur. Saya mengumpulkan footnote yang disebutkan oleh Cak Nur. Nah, ini ayat-ayatnya. Nah, ini model seperti ini. Model yang menjadi pola penjelasan Fazlur Rahman ketika menjelaskan tema-tema pokok Al-Quran. Baik, menurut Cak Nur, orang-orang Mekah pra-Islam percaya kepada Allah, tetapi tidak dapat disebut sebagai al-mu'minun atau al-muwahhidun, tetapi al-musyrikun. Siapa itu al-musyrikun itu? Cak Nur mengatakan al-musyrikun adalah penganut paham syirik, yaitu paham bahwa Tuhan mempunyai syarik atau serikat atau sekutu, yaitu oknum yang menyertainya dalam hal-hal keilahian. Nah, ini kutipan langsung dari Cak Nur. Padahal mereka sadar bahwa sekutu tersebut ciptaan Tuhan. Kepercayaan mereka terselubungi mitologi, seperti Tuhan memiliki anak-anak perempuan. Nah, ini kemudian Cak Nur juga mengutip ayat-ayat Al-Qur'annya ya, tentang hal ini. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyerukan seruan pembebasan diri dari kepercayaan palsu, berpegang kepada kepercayaan yang benar. Jadi dari penjelasan awal Cak Nur itu sudah mengindikasikan bahwa problem utama yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu adalah problem musyrik, problem syirik, atau problem politeisme. Dan Cak Nur melihat bahwa dalam Al-Quran itu, kelompok yang tidak percaya Tuhan itu malahan sedikit dikupas, dijelaskan. Cak Nur menyinggung ayat tentang ateis ya, itu di surat Ad-Dasiyah ayat 24, yang intinya adalah pengakuan pada kehidupan dunia seiring waktu atau masa akan binasa. Dan kelompok ini disebut Al-Dahriyun, kaum pemuja waktu, yang menurut Cak Nur lebih tepat disebut sekularis atau pemuja waktu sekarang, atau sekulum atau pengingkar akhirat. Jadi sekularis. Jadi lebih tepat ayat tentang kaum ateis ini lebih tepat disebut sebagai ayat tentang sekularis, itu menurut Cak Nur. Nah, seperti tadi Cak Nur menegaskan dalam salah satu teksnya, ateisme bukanlah problem utama umat manusia. Sebaliknya, problem utama umat manusia ialah justru politeisme atau syirik, yaitu kepercayaan yang sekalipun berpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah, namun masih membuka peluang bagi adanya kepercayaan kepada wujud-wujud lain yang dianggap bersifat ketuhanan atau ilahi, meski lebih rendah daripada Allah sendiri. Maka sangat wajar bahwa Al-Quran sedikit sekali membicarakan kaum ateis. Karena problem utama manusia ialah politeisme, bukan ateisme, maka program pokok Al-Quran ialah membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak itu dengan mencanangkan dasar kepercayaan yang diungkap dalam kalimat an-nafi wal isbat atau negasi konfirmasi, yaitu kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, the God atau Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini saya teringat satu peristiwa. Saya mendengar ceramah Cak Nur
Waktu itu Cak Nur mengisi kajian, mengisi semacam diskusi lah di Aula Insan Cita di Ciputat ya. Saya lupa itu awal-awal semester 1 saya di Ciputat. Nah, itu Cak Nur di situ berdiskusi. Nah, kebetulan diskusinya dengan seorang Romo, dan itu kemudian ternyata menjadi dosen saya juga di Diarkara, Romo Louis Lihi, almarhum juga sudah wafat. Nah, Cak Nur mengatakan bahwa ya seperti dalam teks ini, bahwa sebenarnya proyek Al-Quran itu bukan untuk memperkenalkan Allah, karena pada dasarnya manusia itu sudah memiliki kecenderungan ilahiyah, kecenderungan untuk menuhankan sesuatu gitu ya. Masalahnya adalah kalau ini saya mengutip kata-kata Cak Nur ketika diskusi itu, yaitu manusia memiliki kecenderungan ketuhanan. Masalahnya adalah apakah si manusia itu salah memilih Tuhan atau terlalu banyak Tuhan, katanya gitu kata Cak Nur. Karena dalam sejarah agama-agama kita lihat bahwa memang ada Tuhan-Tuhan yang punah kan. Cak Nur menyebut bukunya Karen Armstrong ya, The Biography of God itu kan, biografi Tuhan. Ternyata memang ada Tuhan yang expired gitu kan. Jadi misalnya dalam antropologi itu kan kita belajar bahwa di beberapa kelompok masyarakat primitif itu kan mereka ada yang menjadikan hewan-hewan menjadi Tuhan. Misalnya buaya ya, di beberapa kelompok primitif suku primitif di Afrika misalnya, buaya itu menjadi Tuhan. Lalu kemudian karena apa? Karena memang buaya tak tertandingi lah gitu. Nah, setelah bangsa Eropa datang membawa senjata, buaya yang dianggap serba maha itu ditembak dan mati. Mereka kaget, loh Tuhan kami mati gitu kan. Nah, jadi itu salah memilih Tuhan atau terlalu banyak Tuhan, kata Cak Nur. Nah, terlalu banyak Tuhan inilah yang disebut sebagai politeisme itu ya. Oleh karena itu proyek ketuhanan di dalam Al-Quran itu adalah tauhid, yaitu memperkenalkan paham bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Yang kalau mau diringkas itu seperti tadi saya kutipkan dalam dari teks Cak Nur itu, teringkas di dalam kredo persaksian umat Islam yang pertama, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan umumnya seperti itu. Kalau Cak Nur menerjemahkan la ilaha illallah itu adalah la ilah, tidak ada Tuhan dengan T kecil yang pertama, kemudian ilallah, tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Tuhan yang kedua yang disebut itu memakai T besar gitu ya. Oleh karena itu di sini kalau di teks itu disebut God, jadi Tuhan yang sebenarnya itu. Nah, sebab apa? Sebab kalau kita mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka seolah-olah Allah itu adalah salah satu saja di antara Tuhan-Tuhan kan? Gitu. Baik. Jadi intinya bahwa Cak Nur dalam konteks ketuhanan, ide ketuhanan di dalam Al-Quran melihat bahwa problem besar yang ingin diatasi itu adalah politeisme, yaitu kemudian dengan memperkenalkan proyek tauhid. Baik, tauhid itu untuk apa? Nah, ini selalu Cak Nur kalau membahas sesuatu itu selalu dikaitkan dengan apa manfaat praktis dari agama itu. Manfaat bagi evolusi rohani, bagi evolusi keagamaan, bagi evolusi moral, dan bagi perbaikan masyarakat. Selalu Cak Nur mengkaitkannya dengan hal-hal tersebut. Nah, tauhid itu kalau bagi Cak Nur itu berhubungan dengan pembebasan diri. Pembebasan dan pemurnian kepercayaan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, melepaskan diri dari kepercayaan palsu.
Yang kedua, pemusatan pada kepercayaan yang benar yang terangkum dalam surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Self liberation atau pembebasan diri itu dari belenggu, banyak hal ya, belenggu-belenggu yang ada pada diri manusia, dan yang paling utama itu adalah belenggu hawa nafsu, yaitu menuhankan diri sendiri ya, yaitu memutlakkan diri dan pandangan pikirannya sendiri yang berakibat fanatisme, bias, terkungkung oleh vested interest yang bersifat tiranik dan sombong. Nah, ini konsekuensi dari tauhid, karena bagi Cak Nur misalnya ketika kita menyebut la ilaha illallah, maka itu bermakna yang mutlak itu adalah Allah. Sedangkan makhluk itu relatif. Konsekuensinya adalah kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, lalu kemudian percaya kepada Allah, itu kemudian memutlakkan pandangan kita, merasa benar sendiri, merasa bahwa tidak ada yang lebih benar dari aku, maka itu sesungguhnya adalah sikap syirik gitu ya, mensejajarkan diri dengan Tuhan atau menuhankan diri sendiri, memutlakkan diri sendiri. Dan fanatisme itu kan munculnya dari situ. Oleh karena itu, Cak Nur selalu mendorong sikap kritis ya. Jadi ketika misalnya kita menjelaskan tentang ayat Tuhan, kita sering secara tidak langsung mengatakan, misalnya menurut Allah, gitu ya. Jadi seolah-olah apa yang kemudian dijelaskan itu persis definitif dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Padahal tidak. Apa yang kita kemukakan dari hasil pemahaman kita terhadap Al-Quran itu adalah tafsir kita terhadap firman Allah, tafsir kita terhadap wahyu Allah gitu. Dan tidak identik. Mengapa? Karena seluruh tafsir itu memiliki aspek antropologis gitu ya. Aspek antropologis itu apa? Aspek antropologis dari pengetahuan kita adalah misalnya kita selalu melihat segala sesuatu itu dari suatu perspektif tertentu. Jadi kita tidak pernah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya sesuatu itu, tapi sudah melalui suatu kacamata tertentu. Oleh karena itu selalu pandangan seseorang itu tidak holistik. Oleh karena itu tidak layak untuk kemudian pandangan kita itu kita mutlakkan sebagai benar sendiri, sebagai tidak bisa dikritik dan seterusnya. Jadi pandangan seperti itu syirik intelektual lah katanya gitu ya. Dan ini banyak menjangkiti kaum agamawan gitu ya. Dan oleh karena itulah di sini konteks sekularisasi Cak Nur itu pemikiran Cak Nur itu menjadi sangat relevan ya. Menjadi sangat relevan. Mengapa? Karena dengan tauhid itu seharusnya kita memang harus memisahkan mana wilayah ilahiyah, mana wilayah yang insaniyah, wilayah sekuler, wilayah duniawi yang merupakan produk dari manusia. Dan ini nanti kaitannya sangat luas sekali sampai pada wilayah politik. Apakah orang Islam itu harus memilih partai politik Islam? Tidak. Karena apa? Karena partai politik Islam itu bersifat sekuler. Dia bersifat duniawi. Dia adalah produk dari budaya masyarakat Muslim. Tidak bersifat ilahiyah. Oleh karena itulah maka Cak Nur mendorong ide sekularisasi itu, meskipun kemudian ide sekularisasi Cak Nur itu banyak disalahpahami ya. Baik, jadi konsekuensinya cukup jauh ke sana kemari dari ide sederhana ini. Baik, selanjutnya dalam konteks pembebasan diri, Cak Nur menyebut bahwa yang telah membebaskan diri itu kemudian disebut dalam terminologi Al-Quran, dalam Al-Quran disebut sebagai ulul albab, mereka yang berakal pikiran atau kaum terpelajar. Mereka bertauhid tidak secara membabi buta, tetapi kritis
dan dengan pertimbangan akal sehat. Nah ini Cak Nur cukup menarik ya, karena biasanya kalau bicara keyakinan itu biasanya bicara ya sudah terima sajalah, gitu ya. Kita mewarisi apa yang diberikan oleh tradisi melalui keluarga kita, melalui orang tua kita, melalui guru kita. Percaya sajalah, gitu ya. Jadi tidak perlu mempertanyakan ini itu. Tetapi Cak Nur malahan mengatakan bahwa mereka yang bertauhid yang benar itu yang tidak taklid gitu. Jadi dalam wilayah keimanan malahan sebenarnya kita harus kritis seperti kritisnya mungkin Ibrahim. Orang yang bebas dari belenggu hawa nafsu menjadi manusia yang terbuka dan kritis soal kebenaran dan kepalsuan. Jadi pembebasan dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu tadi itu. Jadi hawa itu kan keinginan, nafas itu kan diri. Jadi keinginan diri. Jadi orang-orang yang bisa yang bertauhid benar itu pastilah dia melepaskan diri dari hawa nafsu ya, karena dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang ilahiyah, dan mana yang sebenarnya itu adalah produk manusiawi yang membawa kita jauh dari yang ilahi, yang palsu itu. Yang melahirkan sikap jujur dan adil. Jadi ada korelasi antara tauhid dan nilai pribadi yang positif, iman yang benar, kritis, rasional, mandiri ya, kemandirian, keterbukaan, kejujuran, percaya diri, berani benar, bebas dan bertanggung jawab. Nah ini konsep falsafah Al-Quran tentang ketuhanan yang berhubungan dengan tauhid serta konsekuensinya bagi kehidupan pribadi, bagi pembebasan diri dari segala belenggu yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebenaran. Dan Cak Nur pun menyinggung konsekuensi sosialnya dari tauhid ya. Jadi tauhid seperti dalam pandangan Cak Nur dipahami sebagai pandangan hidup berketuhanan yang Maha Esa, berkaitan dengan penolakan atas togut. Togut ini apa? Togut itu adalah kekuatan sewenang-wenang, otoriter, tiranik, atau seperti yang dikatakan oleh Ahmad Hasan, apa-apa yang melewati batas. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Cak Nur menjelaskan juga, barang siapa mampu dan berhasil melepaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan tiranik yang datang sama juga dari dalam dirinya, ataupun dari luar, kemudian ia berhasil pula memegang pada kebenaran yang jati, maka sungguh ia telah menempuh hidup aman sentosa, tidak akan gagal dan tidak akan kecewa. Jadi togut itu sesuatu yang bersifat tiranik, yang melampaui batas, dan itu bisa berasal dari dalam diri dan bisa berasal dari luar diri kita. Dan kalau yang dari luar diri kita itu artinya dari struktur masyarakat, dari dari tradisi, dari budaya. Ya. Tugas utusan kepada setiap bangsa dalam menanamkan keimanan yang benar dan menentang tirani. Seperti Fir'aun mengangkat diri sebagai Tuhan. Melihat manusia dan alam seharusnya apa adanya, tidak mitologis karena melahirkan tirani dan kultus. Syirik adalah dosa besar karena efek pembelengguan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia. Seperti tadi kalau saya mencontohkan syirik intelektual tadi ya. Syirik intelektual adalah memutlakkan pendapat kita sendiri, lalu kemudian menafikan segala bentuk kritik, segala bentuk diskusi dan seterusnya gitu ya. Ya pokoknya pendapat saya benar, maka itu akan menjadi belenggu, menjadi fanatik ya, menjadi fanatik. Saya teringat satu peristiwa seorang dalam suatu acara ya, acaranya rangkaian acara dari Nurholis Majid Memorial Lecture itu. Kita membahas tentang pikiran-pikiran Cak Nur, lalu kemudian ada salah satu pembicara itu mengkritik Cak Nur gitu ya. Tapi yang dikritik itu lebih pada gosip-gosip seputar Cak Nur. Setelah selesai, lalu kemudian saya menyalami si orang tersebut, lalu saya bilang, wah keren nih ininya, kritik-kritiknya. Terus
kemudian dia merasa senang sekali saya puji seperti itu. Lalu kemudian setelah itu saya tanya pada dia, pernah baca bukunya Cak Nur enggak? Dia mengatakan, saya tidak pernah membaca bukunya Cak Nur. Ini aneh sekali nih orang gitu. Lalu kemudian ada seorang guru saya, Pak Kausar Azanirul, mengatakan kalau orang seperti itu kita kasih bukunya Cak Nur juga nggak bakalan dibaca oleh mereka. Itu artinya apa? Orang-orang yang tertutup ya, orang-orang yang sudah mengatakan bahwa Cak Nur ini pemikirannya sesat, Cak Nur ini pemikirannya sudah menyimpang dan seterusnya. Sehingga kalaupun dikasih buku Cak Nur, bukannya mereka baca, tapi mereka bakar mungkin gitu. Jadi, nah sikap seperti itu dan juga sikap-sikap yang lain pastinya ya, itu mengindikasikan adanya syirik intelektual, pembelengguan dari bias hawa nafsu yang mendorong pada fanatisme. Baik, kita lanjutkan. Dalam pranata keagamaan tidak boleh ada pemutlakan wewenang keagamaan seperti adanya akhbar, bukan rahbar ya, akhbar. Para pemimpin hierarki keagamaan atau ruhban, para rahib, orang suci, atau anda agamawan yang berlaku sebagai saingan Tuhan. Jadi ini dalam konteks bahwa bagi Cak Nur, setiap muslim itu sudah selayaknya itu berhubungan, berkoneksi langsung dengan yang ilahi. Tidak perlu ada perantara lah gitu ya, perantara rahib atau pendeta gitu ya, yang dianggap dekat dengan sebagai calo Tuhan gitu. Nah, Cak Nur pernah mengatakan bahwa orang muslim adalah pendeta bagi dirinya sendiri. Jadi setiap kita punya otonomi untuk memahami agama dan juga membangun relasi dengan yang ilahi secara langsung. Dan menurut Cak Nur, dalam sejarah misalnya dalam Yudaisme itu pernah terjadi bahwa para rahib itu memonopoli kebenaran, dan pemonopolian kebenaran itu merupakan pelanggaran dari pandangan bahwa Tuhan itu mutlak gitu ya. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu yang tadi mempertegas bahwa setiap individu itu punya otonomi diri di hadapan yang ilahi. Nah,